Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi kelas 10 selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu mengenai perkembangan model atom. Nah, adapun peta konsepnya, yang pertama perkembangan teori atom. Selanjutnya ada partikel penyusun atom dan membahas mengenai isotop, isobar, dan isoton. Nah, perkembangan teori atom ini diajukan oleh beberapa ahli, yaitu teori Dalton, teori Thomson, teori Rutherford, teori Niels Bohr, dan terakhir teori mekanika kuantum. Sedangkan untuk partikel penyusun atom itu terdiri dari proton, elektron, dan neutron. Nah, kita masuk yang pertama, A. Perkembangan teori atom. Nah, teori atom yang pertama dikemukakan oleh Dalton. Adapun teorinya yaitu unsur tersusun dari partikel kecil yang disebut dengan atom. Atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Nah, atom dari suatu unsur dapat bergabung dengan atom unsur lain membentuk senyawa. Nah, atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Sini atom ya. Atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Nah, reaksi hanya mengubah susunan dari atom. Nah, ternyata gambar bola pejal dari atom itu seperti ini gambarannya. Nah, selanjutnya teori atom ini masih mempunyai beberapa kelemahan. Nah, kelemahannya yaitu pernyataan bahwa atom itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan itu salah karena ditemukannya reaksi inti. Nah, selanjutnya pernyataan bahwa atom partikel yang kecil salah karena ditemukannya elektron pada atom. Nah, yang kedua, model atom Thomson. Dia menyempurnakan teori dari Dalton. Nah, Thomson ini dia melakukan percobaan. Nah, percobaan sinar katoda. Nah, percobaan yang pertama dilakukannya dalam keadaan normal. Sinar katoda itu bergerak lurus dari kutub katoda ke kutub anoda. Nah, percobaan yang kedua, Thomson memberikan pengaruh medan listrik. Nah, pengaruh medan listrik ini ternyata sinar katoda bergerak membelok ke kutub positif karena pengaruh medan listrik. Nah, hal ini menandakan bahwa sinar katoda bermuatan negatif. Nah, muatan negatif di sini disebut dengan elektron. Nah, selanjutnya, teori Thomson ini dia mengatakan bahwa atom itulah yang bermuatan positif. Nah, di permukaan bola yang bermuatan positif itu tersebar elektron yang bermuatan negatif. Gambarnya seperti ini, seperti roti kismis. Nah, ternyata teori Thomson ini masih mempunyai kelemahan, masih belum sempurna. Nah, pernyataan Thomson yang mengatakan bahwa atom itu bola pejal bermuatan positif itu salah, keliru, karena Rutherford membuktikan bahwa adanya inti atom yang bermuatan positif. Nah, teori selanjutnya disempurnakan oleh Rutherford. Nah, Rutherford melakukan percobaan hamburan partikel alfa terhadap lempeng emas. Nah, hasil dari percobaannya itu terdapat muatan positif yang terletak di pusat atom yang dinamakan dengan inti atom. Nah, selanjutnya terdapat elektron yang bermuatan negatif yang mengitari inti atom dengan kecepatan tinggi.
Nah, dia juga menemukan bahwa adanya partikel lain. Partikel lain ini tidak bermuatan, tetapi masanya sama dengan massa proton. Nah, partikel lain di sini disebut dengan neutron. Nah, ini gambaran dari model atom Rutherford seperti tata surya. Di tengah ini ada inti atom. Nah, selanjutnya ada elektron yang mengelilingi inti atom. Nah, model atom Rutherford ini juga mempunyai kelemahan, masih mempunyai kelemahan. Ternyata Rutherford ini tidak dapat menjelaskan kenapa elektron itu tidak jatuh dan tidak tertarik ke inti atom. Nah, itu kelemahan dari model atom Rutherford. Nah, selanjutnya model atom dari Rutherford ini disempurnakan oleh si Niels Bohr. Nah, Niels Bohr ini dia melakukan percobaan tentang spektrum hidrogen. Spektrum hidrogen. Nah, hasil dari percobaan yang dilakukan oleh Niels Bohr yaitu yang pertama elektron beredar mengelilingi inti atom dengan tingkat energi tertentu. Nah, semakin dekat ke inti atom, energi itu semakin rendah, dan sebaliknya, semakin jauh dari inti atom, energinya semakin tinggi. Nah, tingkatan energi ini membentuk lintasan atau yang dinamakan dengan orbit. Nah, peredaran elektron dalam lintasan tidak membebaskan energi sehingga bersifat stabil. Nah, karena sifatnya stabil inilah makanya elektron tidak jatuh ke inti atom. Nah, dijelaskan oleh Niels Bohr. Nah, elektron dapat berpindah dengan cara melepaskan dan menangkap energi. Surya ini menangkap energi. Nah, gambar dari model atom Niels Bohr seperti ini. Di sini ada inti atom. Ini inti atom. Nah, di sini ada elektron yang mengitari inti atom. Nah, ternyata Niels Bohr ini juga masih punya kelemahan karena dia melakukan percobaan tentang spektrum hidrogen. Jadi dia hanya bisa menjelaskan atom yang mengandung satu elektron, tidak bisa menjelaskan untuk atom yang berelektron banyak. Nah, selanjutnya teori yang terakhir yaitu teori mekanika kuantum. Nah, teori mekanika kuantum ini dikemukakan oleh Erwin Schrödinger. Nah, didasarkan pada hipotesis de Broglie dan ketidakpastian Heisenberg. Nah, hipotesis de Broglie ini mengenai dualisme partikel. Nah, elektron itu katanya bersifat partikel dan gelombang. Nah, karena dia bersifat partikel dan gelombang disebut dengan dualisme partikel. Nah, selanjutnya ketidakpastian Heisenberg. Nah, kedudukan elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang hanya dapat ditentukan yaitu kebolehjadian ditemukannya elektron pada suatu posisi.
Nah, jadi teori atom yang terakhir ini teori Schrödinger ini dia merumuskan persamaan gelombang untuk menggambarkan gerakan elektron. Jadi dia dapat menggambarkan gerakan elektron pada atom. Nah, ini gambar dari teori mekanika kuantum. Nah, ini inti atom dan di dalam pada inti atom itu tersebar banyak elektron. Nah, sekian pembahasan untuk materi perkembangan model atom. Kakak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.